Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-48. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan istana kekaisaran Avalon. Terjadi keributan di sana. Mereka telah mendapat kabar bahwa benteng Endberg telah dikuasai oleh kekaisaran Swallow. Mereka berdebat tentang prajurit dan sistem ekonomi mereka yang semakin memburuk. Para keluarga besar Avalon tak bisa membiarkan wilayah mereka diambil alih oleh kekaisaran Swallow. Pangeran Kaiser meminta para keluarga elit kekaisaran untuk berhenti berdebat. Jumlah pasukan yang dikirimkan akan diserahkan sepenuhnya kepada kepala keluarga masing-masing. Pangeran pertama menyadari bahwa kekacauan ini terjadi karena ulah mereka sendiri, sehingga mereka harus menghadapi semua ini dengan apa adanya yang mereka miliki saat ini. Sampai saat ini, belum ada komandan yang ditugaskan untuk memimpin pasukan Avalon. Salah satu kepala keluarga elit kemudian menyarankan seorang Marquis Demir untuk memimpin pasukan. Keluarga elit yang lain kemudian protes dan mereka tidak setuju dengan saran tersebut. Mereka menilai keluarga Marquis ingin mengincar posisi itu untuk kepentingan pribadi dan juga politik. Dia kemudian menjelaskan bahwa Jenderal Jegar saat ini sedang terluka parah, sehingga aku hanya menyarankan kandidat yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut untuk sementara waktu. Mereka kemudian menginginkan Dr. Mbelin yang menjadi komandan, karena Dr. Mbelin dinilai memiliki pengalaman dalam perang besar seperti ini. Memang bagus jika Dok mengambil posisi itu, akan tetapi bukankah dia menghilang lagi? Tanya Marquis Brori. Pangeran pertama kemudian mengatakan bahwa Dr. Mbelin telah berangkat ke benteng Endberg sendirian atas kemauannya sendiri. Untuk itu mereka harus segera mengirimkan pasukan untuk membantunya. Mereka kemudian menyarankan untuk menunjuk Hero King sebagai komandannya. Namun sebagian keluarga lain menolak hal itu. Mereka menilai Joshua masih muda dan tidak berpengalaman, karena seorang komandan harus memiliki keterampilan sebagai seorang pemimpin. Selain itu, ada rumor mengatakan kalau dia kemungkinan adalah keturunan dari Kunir. Kunir adalah raja terakhir Asgard. Bukankah dia adalah pendahulu kekaisaran Avalon? Apa itu benar? Tanya para keluarga elit yang melihat ke arah Joshua. Kain kemudian bertanya, apakah masternya akan diam saja setelah terjadi kekacauan seperti ini? Joshua berkata, kekaisaran ini tidak bisa diselamatkan kecuali orang-orang mengubah pola pikirnya sendiri. Untuk sekarang, kita lihat dan tunggu saja. Seseorang kemudian tiba di sana dan mengatakan bahwa dia percaya bahwa Joshua bisa menjadi komandan perang mereka saat ini. Rupanya, Nona Cheryl yang mengatakannya di hadapan semua kepala keluarga yang ada di sana. Pangeran pertama senang melihat Nona Cheryl yang telah melakukan hal-hal hebat demi Avalon. Dia kemudian ingin menanyakan sesuatu kepada pangeran. Jika saya boleh jujur yang mulia, ketika setiap keluarga mengirimkan prajurit mereka masing-masing sesuai permintaan keluarga kekaisaran, apakah mereka boleh memilih komandannya sendiri? Ya, tentu saja. Sebenarnya, perintah keseluruhan dan pengendalian unit itu terpisah, ucap pangeran pertama. Nona Cheryl kemudian berterima kasih dan berkata kalau keluarga Pontir akan mengirimkan 20.000 prajurit dan 5 Knight Order.
ditambah suplai militer yang setara dengan 2 juta emas, dan akan menyediakan suplai makanan rutin untuk seluruh pasukan saat perang nanti. Para keluarga elit lainnya pun terkejut. Bagaimana bisa keluarga Pontir memiliki kekuatan militer dan harta sebanyak itu? Nona Cheryl kemudian lanjut mengatakan bahwa yang akan menjadi komandan pasukan mereka nantinya adalah teman baiknya sendiri, yaitu Joshua Sanders. Baiklah kalau begitu, tak ada gunanya untuk membuang waktu lagi. Jadi aku akan langsung berangkat dan mengambil alih benteng Enberg, ucap Joshua. Sebagian elit kekaisaran tidak terima dan menyebut Joshua begitu lancang di hadapan pangeran. Tunggu Joshua, apakah kau akan bergabung dengan keluarga Pontir sendirian? Kau bahkan bukan komandannya, jadi jangan bertindak sembarangan, ucap pria berambut hijau itu. Jangan coba-coba untuk mengganggu rantai komando. Jika strukturnya runtuh, maka akan berujung pada kekalahan mutlak dalam perang nanti, ucapnya. Joshua kemudian hanya berkata, kalau memang begitu, silahkan lakukan sesukamu. Jika kau begitu membenciku, aku akan melepas tanganku seutuhnya dari negeri ini. Mau kalian dibantai oleh Swallow atau tidak, itu semua urusan kalian, ucap Joshua. Pria itu kemudian bertanya, bukankah kau mengincar tahta kerajaan? Sekarang kau mau lari ya? Joshua kemudian membalas, pikirkan saja semaumu. Tak ada gunanya aku turun tangan jika bantuanku tak diinginkan. Aku hanya berniat untuk memenuhi janjiku kepada kedua pangeran itu, ucap Joshua. Kedua pangeran hanya terdiam mendengar perkataan dari Joshua. Pangeran pertama kemudian meminta maaf atas sikap bawahannya tersebut. Joshua terkejut melihat pangeran rendah hati seperti itu di hadapan semua orang. Semua orang di sini mungkin sedang gelisah. Kekuasaan Avalon sudah mencapai titik terendahnya. Rasa saling percaya kita sudah hancur sejak lama. Dalam situasi seperti ini, tak ada yang tahu siapa yang akan bertanggung jawab. Tapi patuh mengikuti perintah komandan tanpa meragukan pasti sulit. Andai kita bisa menunjuk salah seorang komandan yang kompeten sejak awal, pasti ini semua tidak akan terjadi. Ini semua salahku, ucap Pangeran Kaiser. Meskipun kau keturunan dari dinasti Kunier, Joshua, kami membutuhkanmu. Aku meminta sekali lagi kepadamu, pinjamkan kekuatanmu untuk kami. Joshua menilai Pangeran Kaiser sudah lebih dewasa, padahal dia sudah melihat langsung kematian dari Kaisar Markus. Atau kau melakukan ini hanya untuk melindungi bangsa Avalon dari Kekaisaran Swallow? Joshua kemudian berangkat bersama dengan Ken. Dia pamit dari istana dan segera pergi. Singkat cerita, Joshua kemudian mendatangi Mercenary King. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu semenjak Joshua menghilang selama 3 tahun. Kali ini mereka akan bekerja sama lagi. Ken kemudian bertanya, "Kudengar kau berhasil mengumpulkan 20.000 mercenary. Tapi kenapa di sini hanya ada 1 batalion saja?" Jumlah yang dilihat Ken memang tidak sesuai dengan apa yang ia dengar. Ikarus kemudian menjelaskan bahwa memindahkan lebih dari 10.000 orang sekaligus lewat warp gate itu mustahil. Sehingga untuk mengumpulkan semuanya butuh waktu 2 minggu. Guild Mercenary juga akan bergabung. Totalnya akan ada 70.000 prajurit. Ken pun terkejut mendengar jumlah prajurit yang menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun bukannya waktu 2 minggu itu adalah waktu yang terlalu lama, tanya Sir Christian. Jika mereka menunggu hingga 2 minggu lagi, mungkin wilayah timur Avalon sudah jatuh di tangan Kekaisaran Swallow. Sekalipun kita menghentikan Kekaisaran Swallow, kita masih akan mendapat kerugian yang signifikan, ucap Christian. Joshua kemudian mengatakan kalau mereka tidak usah khawatir dan menunjuk ke arah Theta. Aku percaya kau bisa memangkas perjalanan 2 minggu menjadi 1 hari. Theta tersenyum dan berkata, jadi kau mau menggunakan itu ya? Christian kemudian berkata, meski grup teleportasi magic memanglah ada, tapi bukankah itu terlalu berat untuk seorang mage tingkat 7? Jika sang mage kehabisan mana,
atau salah mantra saat proses teleportasi, bisa saja tubuh orang-orang yang ada di dalamnya bisa bercampur atau bahkan hancur berkeping-keping, atau bisa saja berakhir tiba di tempat yang salah. Theta kemudian meminta agar mereka tidak khawatir, karena saat ini dirinya sudah naik kelas menjadi mage kelas 8. Cain dan Christian pun terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa Theta naik kelas dalam waktu sesingkat ini? Theta kemudian akan segera menteleportasikan mereka yang ada di sana menuju 70.000 pasukan yang ada di tempat keluarga Pontir. Lalu kemudian mereka akan lanjut ke benteng Endberg, tepatnya ke medan perang besar. Mass teleportation kemudian dimulai. Scenes kemudian memperlihatkan benteng pertahanan Endberg yang ada di perbatasan Kekaisaran Avalon. Nampak para pasukan naga terbang dari Kekaisaran Swallow sudah tiba di sana. Para penjaga benteng pun mulai bersiap untuk menahan gempuran dari musuh. Di saat musuh mulai berdatangan, pintu gerbang benteng malah terbuka lebar. Penjaga di sana pun bingung kenapa pagarnya malah dibuka saat musuh tiba di sana. Siapa sangka yang memerintahkan untuk membuka pintu gerbang itu adalah Count Theodore. Penjaga itu pun marah dan bertanya apakah Count Theodore berniat untuk mengkhianati Avalon. Dia kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah menjaga benteng itu selama 20 tahun dan baru kali ini dia dipenuhi dengan rasa ragu. Aku tidak mau nyawaku dan keluargaku hilang karena para pangeran bodoh itu. Menyerah saja, kita pasti akan diampuni, ucapnya. Namun kenaik penjaga kemudian tidak terima alasan seperti itu. Dia menyebut Count Theodore adalah pengkhianat. Para penjaga kemudian mencoba untuk menembak naga yang ada di udara. Sudah terlambat kalau mau menghentikanku saat ini, ucap Aima, sang komandan dari pasukan Swallow. Naga itu kemudian menembakkan icebreaker ke arah benteng Avalon tersebut di sana. Serangan yang sangat kuat itu tentu saja mulai meruntuhkan benteng Endberg. Selain pasukan naga, para pasukan berkuda dan juga serigala mulai menyerang benteng Endberg dari daratan. Count Theodore sudah pasrah dan dia tidak bisa memerintahkan apapun kepada bawahannya. Singkat cerita, benteng Endberg telah dikuasai oleh pihak Kekaisaran Swallow dan mereka mendirikan tenda di sana. Komandan Aima kemudian memerintahkan agar bawahannya melepaskan para tahanan karena dia telah membuat perjanjian dengan Count Theodore. Duk Aima mengatakan dengan pelepasan tahanan ini maka kedua belah pihak telah menjaga perjanjiannya. Aima tertarik dengan Count Theodore yang sangat berbakat. Dia memberikan tawaran kepada sepuh Avalon tersebut untuk bergabung bersamanya. Count Theodore kemudian hanya bisa terdiam dan dia ragu-ragu untuk memberikan jawaban. Tiba-tiba bawahan dari Aima datang ke sana dan menyampaikan laporan dari pasukan pengintai. Jangan bilang kalau bala bantuan dari Avalon sudah bergerak. Jadi seberapa banyak pasukan yang mereka kirimkan? Bawahan itu pun menyebut hanya ada satu orang yang datang. Duk Aima pun terkejut mendengarnya. Scenes kemudian memperlihatkan gerbang belakang kastil Endberg. Nampak para pasukan Kekaisaran Swallow dikalahkan satu persatu dalam sekejap saja. Bahkan para pasukan di sana gemetar ketakutan. Seluruh pasukan kemudian diperintahkan untuk segera mundur dari sana. Siapa sangka orang yang datang menyerang mereka adalah Duk Trembelin. Pantas saja para kenaik dari Kekaisaran Swallow dapat dikalahkan dengan mudah. Duk Aima kemudian mengamati dari kejauhan. Memang hanya ada satu orang yang menyerang mereka, tapi dia bisa menumbangkan dua pasukan kesatria sekaligus. Aku tidak menyangka masih ada orang sekuat dia di Avalon ini. Untuk mengatasi satu orang tersebut, bawahan Aima menawarkan untuk memanggil pasukan serigala. Akan tetapi, sang komandan lebih memilih untuk menanyakan satu orang tersebut kepada Count Theodore. Karena dia lebih mengetahui tentang orang yang menyerang kita, ucap Duk Aima. Namun tiba-tiba, cahaya berwarna biru dengan cepat melompat ke atas mereka. Duk Trembelin bergerak ke arah benteng Endberg yang dikuasai oleh Aima. Dasar bodoh, berani sekali langsung maju ke arah sini. Atau dia memang sengaja meremehkanku.
Dr. Belin telah tiba di sana, namun serangannya masih bisa ditahan oleh Aima. Seperti yang diduga, tak banyak orang yang bisa menumbangkan seluruh pasukan sendirian. Siapa sangka Sword Emperor of Avalon masih hidup. Dr. Belin kemudian berkata, "Aku hanya mau bilang sekali saja, pergilah keluar dari Avalon." Dr. Belin menyerang Aima dengan serangan yang sangat hebat. Sampai-sampai gedung yang ada di sana pun ikut terbelah karena serangan pedang dari Dr. Belin. Dr. Belin sedikit terkejut dengan kekuatan dari Duk Aima yang berhasil menguasai benteng Avalon. Duk Aima menegaskan kalau mereka tidak akan mundur dari sana. Kekuatan es yang dimiliki Duk Aima memang benar-benar kuat. Tidak lama lagi, seluruh benua ini akan menjadi milik Kekaisaran Swallow, ucap Duk Aima. Dia menembakkan icebreaker ke arah Tuk Trembelin, namun Trembelin berhasil menghindar. Jadi, Swallow memiliki orang yang punya kekuatan es sebagai komandannya. Itu artinya, kau adalah Aima, the Ice Sword. Akan kupenggal kepalamu dan mengakhiri perang ini secepatnya. Duk Trembelin kemudian bergerak dengan cepat ke arah Duk Aima. Aima juga tidak tinggal diam. Dia juga bergerak untuk menyerang Trembelin di sana. Dia menggunakan skill icebreaker-nya lagi untuk menyerang Trembelin. Duk Trembelin nampak mampu menghindari serangan tersebut dengan pergerakan yang lincah. Aima dibuat bingung dengan kecepatan yang diperlihatkan oleh Duk Trembelin. Dalam satu momen, Duk Trembelin kemudian menyerang Aima dengan pedangnya. Dia menebas naga yang ditumpangi oleh Aima. Bahkan kaki dari Aima juga terluka terkena tebasan dari sang Sword Emperor. Aima pun mulai jatuh. Dia sungguh cepat sekali, ucapnya di dalam hati. Walaupun kau sudah tua, tapi harimau tetaplah harimau. Namun sepertinya penilaianku salah. Kau malah naik ke naga es milikku. Kaki Duk Trembelin kemudian mulai membeku di atas naga es milik Aima. Dengan cepat Aima kemudian menyerang Trembelin dengan pedang aura miliknya. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Para pasukan Swallow kemudian berteriak merayakan kemenangan dari komandan mereka. Namun saat mereka melakukan perayaan tersebut, tiba-tiba di langit muncul sebuah gat raksasa. Sejumlah mana terkumpul di satu tempat di atas sana. Langit pun mulai terbuka. Akhirnya dia datang juga. Bersiaplah untuk menghadapi pasukan militer dari Avalon. Pasukan harap bersiap pada posisi masing-masing. Formasi siap perang, ucap Kaisar Lucifer. Ada banyak sekali cahaya ungu yang turun dari portal tersebut. Tentu saja itu adalah para pasukan yang dipimpin oleh Joshua. Mereka tiba dengan magic teleportasi dari Lord Theta. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah perang besar ini akan berlangsung? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.